Jadi jangan khawatir karena kita bekerja itu tidak sendiri ya. Jadi kita adalah teamwork. Ya, meskipun bidang kesehatan kita juga teamwork, jangan merasa sendiri. Ya. Jadi kita punya bekerja sama, betul. saling bergandengan tangan ya Bu Sulis ya. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kesuksesan kita adalah kesuksesan tim. Kalau tim kita kompak, insya Allah pekerjaan apapun tidak ada yang berat dan pasti insya Allah akan berhasil. Ya. Halo sahabat jalanan, kembali lagi di podcast saja. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yaitu Bu Sulistiani SKM Mkes. Apa kabar Bu Sulis? Alhamdulillah sehat Mbak Tia. Iya, Bu Sulis, sebelum itu kita biar lebih semangat ya Bu Sulis ya, kita jargon terlebih dahulu, kita sapa sahabat jamanan di luar sana ya. Jargonnya podcast saja, sehat, bahagia. Oke. Podcast saja, sehat, bahagia. Kedatangan tamu yang sangat luar biasa dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yaitu Bu Sulistiani SKM Mkes. Bu Sulis, tinggalnya sekarang di mana Bu Sulis? Oh, saya di Gedung Jati Kabuh. Kabuh. Berarti jauh sekali ya Bu Sulis. Iya. Dinas kesehatan Lumayan. Iya. Kita Kita 15. Oh ya. Sebelum kita lanjut ke materi yang lagi tren posyandu siklus hidup, kita berbincang dulu dengan Bu Sulis. Tak kenal maka tak sayang Bu Sulis ya. Ya, jadi Bu Sulis ini tinggalnya di Kabuh, sahabat jamanan. Hobinya Bu Sulis? Hobi. Ya. Ini sih saya suka olahraga tipis-tipis aja. Oh, olahraga tipis-tipis ya. Saya lihat di media sosialnya Bu Sulis biasanya hari Minggu itu ini ya bersama warga yang ada di sekitar wilayah rumah ya. Ternyata Mbak Tia juga ngikutin. Iya, Ya. karena itu salah satu ini ya Bu ya, germas ya. Betul. Iya. Jadi kita ini kan tenaga promosi kesehatan. Iya. Jadi sehat kan harus dimulai dari diri sendiri. Betul, ya. Bu Sulis, ya. Jadi berusahalah memulai dari diri kita sendiri ke tetangga lingkungan kita. Jadi setiap hari Minggu itu saya biasanya ini mengajak tetangga-tetangga itu pada senang sekali antusiasnya. iya. Jadi setiap hari Minggu para tetangga datang ke rumah untuk kita ajak aktivitas bersama, senam bersama agar kita bisa sehat bersama. Iya, itu tentunya dari Bu Sulis sendiri ya langsung ya. Sangat luar biasa sekali sahabat jamanan, bisa dibuat contoh ya untuk sahabat jamanan di luar sana, karena sehat itu harus dimulai dari diri kita Dari sendiri. diri, Betul ya. sekali. Untuk pengalaman kerjanya dari Bu Sulis ini sangat luar biasa sekali ya. 2006 sampai 2008 ini CPNS di Puskesmas Mayangan ya. Jadi Iya. pertama kali di Puskesmas Iya. Mayangan. Iya, Di betul. program Promkes juga atau Iya. Jadi ceritanya tahun 2005 akhir kita kan wisuda. Iya. Nah, terus 2000 itu ada rekrutmen. 2006 saya masuk lolos CPNS. Jadi langsung ya. Iya. Jadi setelah lulus kuliah langsung menerima CPNS di Puskesmas Mayangan sebagai tenaga promosi kesehatan Puskesmas Mayangan. Iya. Tapi di sana pun tidak lama juga, hanya ketika CPNS Iya. saja. Setelah prajabatan, hampir 2 tahun kemudian setelah pulang dari prajabatan sudah ditugaskan di Dinas Kesehatan. Jadi langsung bertugas di Dinas Kesehatan sejak tahun 2008. Sampai sekarang ini ya Bu Sulis ya. Iya. Kemudian pengalaman organisasinya juga ya, sebagai ketua PKMI cabang Jombang juga ya Bu Sulis ya. Kemudian pengalaman kerjanya lain menjadi narasumber KAP bagi Ormas tingkat Provinsi Jawa Timur, sangat luar biasa sekali. Sahabat jamanan, dan narasumber posyandu di Dinkes Kabupaten Pamekasan 2024 ya. Yang terakhir mungkin di Dinas Kabupaten Mojokerto ya Bu Iya, Sulis ya. betul. Sangat luar biasa sekali sahabat jamanan, pengalaman kerja dari Bu Sulis ya di program posyandu ya, yang akan kita bahas di
hari ini ya untuk posyandu siklus hidup nggih. Kita langsung ke ini ya Bu Silis, kita bahas posyandu siklus hidup. Mungkin di luaran sana sahabat Japanan masih belum mengenal secara detail tentang posyandu siklus hidup. Kita masuk ke posyandu siklus hidup ya Bu Sulis nggih. Di luar sana mungkin familiar sekali dengan posyandu siklus hidup. Tetapi banyak mungkin masyarakat yang kurang memahami tentang posyandu siklus hidup itu bagaimana Bu Sulis? Mungkin bisa diberikan informasi atau mungkin wawasan kepada ibu balita maupun lansia atau sahabat Japanan di luar sana. Oke, baik. Jadi terkait dengan posyandu, kita ngupdate ya Mbak Dias, ngupdate perkembangan, terus regulasinya juga terus berkembang. Jadi posyandu saat ini sudah tidak hanya siklus hidup. Oh iya. Ya. Jadi terkait ini ada peraturan Permendagri atau peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2024 yang mengatur tentang pos pelayanan terpadu atau posyandu. Jadi menurut Permendagri tersebut, posyandu tidak hanya melayani bidang kesehatan saja, tapi juga melayani 6 bidang SPM. Apa aja itu? Ya, yang pertama bidang pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga pekerjaan umum, yang keempat perumahan rakyat, yang kelima Trantibum Linmas, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang kelima bidang sosial. Oh sudah 6 ya? Ya sudah 6 bidang sosial. Jadi ada dua lagi ya, mungkin pendidikan, kesehatan, PU, PR, Trantibum Linmas, sosial. Jadi ada 6 bidang layanan di posyandu. Nah, kalau yang di masyarakat sudah mengenal istilah posyandu siklus hidup, posyandu ILT, itu masuk dalam bidang kesehatan. Kedua, yaitu bidang kesehatan. Kenapa kok disebut sebagai posyandu siklus hidup? Karena layanannya, sasarannya adalah dari seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah dan remaja, usia dewasa atau produktif sampai dengan lansia. Jadi semuanya menjadi sasaran posyandu. Kalau dulunya, ya khusus kita ngomong nih bidang kesehatan ya. Jadi khusus di bidang kesehatan aja. Kalau dulu posyandu hanya melayani siapa? Balita dan aja. Ya, sama lansia ya. Atau ibu Iya aja. Dulu yang dikenal masyarakat. Kalau kita bilang istilahnya posyandu, pasti yang ada di benak masyarakat adalah balita. Timbang, timbang balita, ya, lansia seperti itu. Dan dulunya pun sendiri-sendiri kan? Nah, balita sendiri, lansia sendiri, posbindu sendiri. Nah, dengan adanya aturan yang terbaru ini, posyandu bidang kesehatan sekarang terintegrasi. Jadi layanannya bersama-sama, mulai dari bayi sampai dengan lansia itu dilayani dalam satu waktu. Jadi itu ya perbedaannya ya Bu ya, melayaninya dari seluruh siklus hidup ya. Jadi itu sahabat Japanan ya, kemarin ada pertanyaan perbedaannya posyandu biasa sama posyandu siklus hidup. Posyandu biasa itu yang kayak dulu. Oh iya, maksudnya posyandu yang era dulu. Ya era dulu kan, sekarang kan masyarakat mungkin masih kebingungan kok sekarang itu ibu hamil juga ada, kemudian ibu balita masuk usia dewasa itu juga ada kan Bu Sulis. Tapi kalau bapak-bapak itu biasanya posyandu lu buat balita aja. Tapi sekarang mungkin berubah mindsetnya ya, sudah mulai dari ibu hamil sampai lansia juga menjadi sasaran. Harusnya semuanya diajak untuk datang ke posyandu ya. Jadi itu sahabat Japanan ya, untuk di sahabat Japanan di luar sana, ayo berbondong-bondong ke posyandu bidang kesehatan di wilayah masing-masing di desa-desanya ya, sahabat Japanan. Kemudian Bu, di posyandu ini mungkin ada syarat-syarat tertentu Bu, mungkin dari untuk posyandunya itu dikatakan posyandu aktif itu yang gimana atau gimana? Baik.
posyandu dikatakan aktif ya apabila memenuhi 3 kriteria. Iya. Ya, apa aja? Yang pertama, posyandu tersebut buka minimal 8 kali 1 tahun. Nah, kalau di tempat kita setiap bulan buka, Iya. berarti kan sudah 12 kali. Iya. Berarti dikatakan sudah Aktif. masuk dalam kriteria. Yang kedua, pertama, pertama. Yang kedua, posyandu tersebut melayani dari sasaran siklus hidup. Iya. Ya. Terus yang ketiga adalah jumlah kader di tiap posyandu minimal ada 5. Jadi ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi. Kalau misalkan salah satu saja kriterianya tidak terpenuhi, maka tidak bisa dibilang sebagai aktif. Ya, jadi posyandunya belum aktif, makanya harus diaktifkan. Nah, Jadi harus itu tadi ya tiga-tiganya kriteria harus terpenuhi ya. buka minimal 8 kali dalam 1 tahun. Yang kedua, ada layanan mulai dari bayi, balita, lansia sampai dengan lansia. Dan yang ketiga, kadernya minimal 5. Kenapa kok harus minimal 5? Karena langkah-langkah di posyandu layanannya itu ada 5 langkah. Nah, kalau kadernya kurang dari 5, bisa dipastikan layanan di posyandu itu tidak akan sebagus mungkin kualitasnya tidak sebagus kalau 5 orang. Makanya ini sudah dikaji. Kenapa kok harus 5 orang? Karena ada 5 langkah dan itu harus diisi oleh kader. Langkahnya adalah pertama ada pendaftaran, kedua ada timbang, ada ukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, lingkar kepala. Nah, banyak sekali banyak sekali sehingga itu minimal 5. Jadi kalau lebih dari 5 tambah bagus lagi sehingga nanti kualitasnya bisa ditingkatkan. Iya, kalau 5 minimal, jadi minimalnya 5. Nanti di langkah ketiga juga ada kader lagi yang bertugas sebagai pencatatan atau plotting di dalam buku KIA, plotting di dalam kartu bantu posyandu. Dan di langkah keempat ada kader nanti yang membantu nakes, petugas kesehatan, bisa bidan ataupun perawat ya, membantu screening, pemberian vitamin A, tambah darah, ada di langkah keempat. Dan di langkah kelima ada penyuluhan atau edukasi. Ya, sekaligus pemberian PMT nanti ada di langkah kelima. Jadi minimal memang harus 5 ya. Terus yang dikatakan posyandu aktif, jadi memenuhi 3 kriteria tersebut. Itu seperti itu ya sahabat Jabanan. Jadi kalau posyandu aktif itu harus tiga syarat ini harus terpenuhi semua ya. Tadi yang pertama ada buka layanan minimal 8 kali 1 tahun. Kemudian kader ada layanan seluruh siklus hidup ya. Itu tadi ya dari mulai atau sifatnya seluruh siklus hidup ya. Itu tadi ya dari mulai atau sifatnya Kalau yang hanya dikatakan aktif, tapi juga ada lagi nanti dikatakan posyandu aktif yang siklus hidup. Bedanya dengan yang posyandu aktif aja, sama-sama kriterianya ada 3, cuman yang aktif siklus hidup itu layanannya sudah lengkap, mulai dari bayi sampai dengan lansia. Kalau yang aktif aja itu misalkan kurang 1, baru bisa melayani bayi sampai dengan dewasa aja, lansianya belum, atau lansianya sudah tapi yang usia produktifnya belum. Nah, kurang 1 atau kurang 2 layanannya itu masih bisa dikatakan aktif. Tapi tidak apa-apa gitu. Tapi aktif aja. Tapi belum aktif siklus hidup. Kalau mau posyandu kita dikatakan posyandu aktif yang siklus hidup, harus melayani seluruh sasaran siklus kehidupan itu. Jadi semuanya harus dilayani. Kalau kurang dari 1 sasaran aja berarti belum bisa dikatakan posyandu aktif siklus hidup. Begitu ya sahabat Jabanan. Ya. Terus yang ketiga tadi ada minimal kader 5 ya. Betul. Karena ada langkahnya ada 5 langkah. Karena kalau di langkah 2 itu kan biasanya nih ya Bu ya, untuk pengukuran itu kan banyak sekali. Beda kayak dulu kan cuma BB, TB mungkin lingkar kepala sama lingkar kepala kan biasanya mungkin pada bulan kayak Februari sama Agustus gitu ya. Kalau sekarang kan setiap bulan harus diukur lingkar perut, ditambah tensi juga. Betul sekali. Karena kalau 1 itu mungkin kalau 4, kalau mungkin kurang dari 5 mungkin keteteran nanti ya, bukan kewalahan. Ya, karena yang dihadirkan kan seluruh masyarakat ya. Sasarannya adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah kerja posyandu tersebut. Betul sekali. Untuk
untuk jadwal bukanya ini Bu, Ya. jadwal bukanya itu apakah juga ada kriteria Bu? Mungkin harus satu hari itu harus terpenuhi semuanya atau bisa beberapa hari? Oke. Jadi untuk masalah hari buka posyandunya itu bisa disepakati bersama Iya. antara nakes atau petugas kesehatan, Iya. yang bidan, perawat, sama kader di lingkungan setempat. Bisa buka langsung sehari serentak untuk seluruh sasaran, ya. Tapi apabila ada masalah atau nggak bisa dihadirkan semuanya, bisa juga dibuka 2 hari. Jadi untuk misalkan yang hari pertama mau buka sasaran, yang di sini biasanya apa? Bayi balita, Iya, sama diantarkan ibunya, ibu hamil, terus sama usia dewasa. Ya, itu misalkan dalam 1 hari. Iya. Untuk usia remaja dan Biasanya beda hari. beda Ya, boleh. boleh. Jadi memang nggak harus 1 hari buka selesai serentak, Ya. itu tidak harus. Tapi apabila memang tidak bisa dihadirkan dalam 1 hari, itu boleh dibuka 2 kali buka dalam sebulan. Karena sasarannya kan tidak sedikit. Ya, Sasarannya kan sasarannya seluruh cuma kehidupan, di seluruh masyarakat di wilayah masyarakat. posyandu tersebut. Iya. Iya. Kemudian Bu, di namanya Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini untuk posyandu aktifnya ini apa sudah semua atau ada beberapa wilayah yang belum posyandu aktif? Jadi kalau kita ditanya posyandu aktif, seluruh posyandu di Kabupaten Jombang ada sejumlah 1.592 posyandu di Kabupaten Jombang. Menurut data Komdaskesmas yang ada di kami, semuanya sudah termasuk dalam kategori posyandu aktif. Alhamdulillah. Tapi belum siklus hidup. Oh iya. Iya. Tapi berproses ya Bu Iya, ya. berproses. Posyandu aktifnya sudah 100%, namun sampai dengan terakhir kemarin kami update tanggal 14 Desember, laporan dari teman-teman dari 34 puskesmas bahwasanya posyandu aktif siklus hidup kita masih di angka 99, sekitar 5%. Oh, iya. Jadi masih ada sedikit, ada 7 kalau nggak salah, 7 posyandu di Kabupaten Jombang yang belum aktif siklus hidup. Berarti salah satu dari kriteria tersebut masih belum terpenuhi. Ya. Ya, mungkin bukanya belum memenuhi 8 kali dalam Oke. setahun, karena buka layanan posyandu siklus hidupnya mungkin dibukanya di bulan apa ya, kalau bulan Juli, oh ya, ya. sehingga hitungannya kan harus 8 kali buka, ya. 8 kali buka, meskipun kriteria 2-nya sudah memenuhi, berarti masih belum bisa dikatakan Posyandu aktif siklus hidup. Ya. Kalau aktifnya sudah semuanya, sudah 100%. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang penting kita di Kabupaten Jombang sudah berproses ya sampai Iya. sejauh ini ya. Kalau Japanan gimana ya? Kalau Jawa kan sudah aktif ya. Siklus hidup Siklus hidupnya alhamdulillah sudah 100%, alhamdulillah. Tapi juga berproses ya. Iya. Tidak semuanya, maksudnya kita belajar pelan-pelan di sini ya. karena Semuanya kader. butuh berproses. Iya, betul. berproses. Oke. Iya. Untuk kadernya Bu Suri, Iya. bukan kadernya itu apakah juga harus ada pelatihan atau ada kompetensi ya Betul. Iya. untuk menunjang posyandu ini? Iya, betul sekali. Jadi kalau dulunya kan posyandunya sendiri-sendiri, Iya. belum menjadi posyandu aktif siklus hidup, Iya. belum melayani seluruh sasaran siklus hidup. Ya, Iya. kadernya hanya ngurusin atau memberikan pelayanan kepada posyandu balita aja, Iya. atau ada lagi kader posyandu lansia. Dengan adanya posyandu siklus hidup ini, maka kader-kadernya wajib ditingkatkan kapasitasnya atau diberikan pelatihan, peningkatan kompetensi, orientasi atau workshop terkait dengan 25 keterampilan dasar kader posyandu. Dan itu juga harus di asesmen ya kadernya. Betul. Iya. Jadi setelah dilatih ya, terus kita akhirnya kan nanti pengen tahu kader kita itu sudah masuk di strata apa. Iya. Jadi tidak hanya sekedar dilatih dibiarkan, enggak. Iya, iya. Tapi setelah kita melatih, kita pengen mengetahui kemampuan kader kita, daya serapnya sudah sampai di mana. Beliaunya sudah menguasai keterampilannya sampai sejauh mana. Apakah 25 keterampilan dasar itu sudah dikuasai semuanya atau belum? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka
maka kita perlu melakukan penilaian atau yang biasanya dikenal dengan assessment kader posyandu. Iya. Mungkin Kita punya kader itu sudah bersyukur, Iya, alhamdulillah, ya. karena kader itu kan relawan. iya betul. Ya, betul. relawan dengan diberikan insentif yang hanya tidak seberapa, Iya, betul. mereka sudah rela mengabdikan dirinya, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, membantu tenaga kesehatannya, Iya. seperti itu. Jadi kita ajak semuanya, Iya. baik yang masih Muda muda, maupun iya, ataupun ada kader yang usianya sudah mungkin lanjut, Iya. diajak aja, yang tenaga kesehatannya ya harus bersabar, Iya. ya harus sabar mendampingi agar ibu-ibu kader ini yang sudah punya semangat luar biasa untuk mengabdi kepada di masyarakat di desanya masing-masing, tetap kita dampingi, Iya. kita bina agar mereka juga apa ya, tidak merasa minder atau nanti malah apa turun Iya. ya motivasi Motivasinya, kerjanya iya, betul, gitu. betul. Nggak apa-apa, mereka kita latih aja, kita dampingi, kita motivasi untuk belajar bersama. Sekali karena kader itu sangat luar biasa ya Iya, Bu Sulis ya, betul. bagi Tanpa mereka, kita kita tidak bisa Iya, apa-apa. betul sekali Bu Sulis. Karena Bu Kader itu semangatnya itu loh Bu Sulis, Iya. yang patut kita contoh ya. Ya, betul. Itu harus kita maintenance ya. Iya. Kita jaga, kita motivasi betul-betul. Karena kader adalah modal ya. Iya, Modal betul. sosial dan aset relawan kita. Iya, betul Ya, sekali. di garda terdepan di Iya. posyandu. Kemudian untuk ini Bu Sulis, untuk administrasi yang ada di posyandu. Ya, kalau dulu kan kita kan ada strata itu ya Bu Sulis Iya. ya. Strata posyandu administrasinya sangat banyak sekali. Untuk di posyandu ini apakah ada kriteria, maksudnya ada syarat-syarat untuk administrasinya atau gimana? Jadi untuk posyandu saat ini kan pencatatannya ada sedikit perubahan Iya, dengan yang oke. dulu. Sasarannya siklus hidup, sehingga form pencatatannya atau yang dikenal dengan kartu bantu, Kartu bantu, itu kan oke. sudah berubah. Kalau dulu hanya bawa buku KIA aja, Iya, seperti itu ya, di iya. itu, terus register yang ada di Iya, posyandu. betul, betul. Nah, kalau dengan yang saat ini posyandu siklus hidup, setiap sasaran akan mendapatkan kartu bantu sesuai dengan Satu, sasarannya. ya. Balita ada sendiri kartu bantunya. Ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui ada kartu bantunya Iya. sendiri. Remaja usia sekolah, dewasa dan lansia ada kartu bantunya sendiri. Jadi lebih spesifik sesuai dengan sasarannya. Begitu Mbak Tia. Terus Iya. strata posyandu apakah masih berlaku untuk form pertanyaannya itu yang ada di strata yang sebelumnya kita ada purnama Iya. mandiri itu Oh iya, ya, iya. gimana Bu Sulis? Iya, iya. Kalau dulu kan memang kita pakai itu, Mbak. Iya, Ya. iya. Nah, mulai tahun ini tahun lalu ya. Iya, tahun baru tahun ini Iya. kayaknya Bu Jadi Sulis. di profil kita pun sudah tidak dimintain data Iya. strata posyandu yang pratama, Iya, Madya, Madya, Purnama iya. Mandiri. Nah, saat ini yang diminta adalah stratanya sudah berubah Iya. menjadi posyandu aktif siklus hidup Hidup atau atau tidak. tidak. Oh, Betul. iya, seperti Sehingga nanti itu. kriterianya kan sudah berubah. Oh iya, sahabat. Iya. Mungkin sebagai informasi juga ke Iya. ibu kader ya, Iya. Bu Sulis ya, untuk strata posyandu sekarang menjadi untuk mungkin statusnya posyandu aktif atau posyandu aktif siklus hidup ya, seperti itu ya Bu Iya. Sulis ya. Jadi untuk administrasinya tadi ada kartu bantu, kemudian Iya. apa saja Bu Sulis? Ada kartu bantu, ada buku KIA. Ada buka ya, sama data sasaran mungkin. Betul ya. Kalau data sasaran mah itu wajib. Iya. Jadi sebelum kegiatan layanan posyandu, Iya. kader-kader kita, Bu Bidan harus mengetahui sasaran. Iya. Jadi harus dipetakan sasaran seluruh penduduk di wilayah posyandu itu ada berapa jumlahnya. Dipetakan per sasaran. Iya. Nah itu wajib, harus tahu. Harus tahu, berarti Harus tahu. sebelum kita terjun itu Iya, harus punya data sasaran dulu ya Bu Sulis. Iya, untuk merencanakan ini kebutuhan logistiknya Iya, kan seperti itu ya. iya, betul. Jadi harus tahu bayinya berapa, remajanya berapa, ibu hamilnya berapa, dewasanya berapa, lansianya berapa. Jadi itu data sasaran wajib dipunyai. Iya. Terus kartu bantu. Kartu bantu. Ya, ada kartu bantu. Terus setelah pelayanan harusnya data itu Direkam, iya. Ya, jadi ada 3 itu tadi Iya. Bu. Data sasaran, kartu bantu sama rekapan itu Rekapan, ya. Jadi betul. bukan ada
harus mempunyai itu semua Iya. ya sebagai pegangan untuk Iya. untuk posyandu. Iya. Untuk kedepannya Mbak Tias, Iya. nanti kita akan disiapkan aplikasi ASIK, ya. Ya, aplikasi ASIK untuk pencatatan kegiatan di posyandu. Cuman memang sampai sekarang kan belum. Iya. Sehingga untuk pencatatannya pakai kartu bantu tadi dan direkap secara manual Manual, mungkin ya. Tapi iya. kalau teman-teman mau bikinkan rekapan Secara- ya mau langsung dibuatkan spreadsheet ya itu akan lebih baik lagi. Itu ya, sama perjalanan ya. Kemudian Bu, mungkin kalau dulu kan masih ada kayak kohort gitu. Iya. Nah, apakah sekarang itu kohort itu masih Oh, iya. dilakukan atau tidak gitu? Iya, iya. Jadi kohort itu kan mencatat riwayat, Iya, kan gitu ya. Riwayat diikuti terus mulai dari ibu hamil, kan ada kohort kohort ibu juga ada sendiri Iya, ya. ada sendiri. Ada kohort bayi balita Iya. diikuti nanti sampai usia 5 Lima tahun. 5 Iya. tahun. Iya. Jadi sebenarnya kartu bantu ini tidak menggantikan kohort. Tapi kalau misalkan nanti aplikasi ASIK kita sudah jadi, nah mungkin kohort ini sudah masuk di dalam aplikasi tersebut. Kalau aplikasi ASIK sudah jadi nanti data setiap sasaran posyandu akan dimasukkan ke situ sehingga terekam secara otomatis. Jadi bisa diketahui nanti perkembangan mulai usianya berapa, tiap bulan datang ke posyandunya. Nah, sehingga untuk saat ini ketika aplikasi ASIK itu belum siap, maka kartu bantu tidak bisa menggantikan kohort karena tetap butuh. Tetap butuh. Sebagai pegangan gitu. Betul, tetap butuh. Kohort kan mencatat apa yang dari kartu bantu itu. Iya. Nah, isiannya misalkan kohortnya, oh dengan adanya kartu bantu ini ada Bu yang di kohortnya belum masuk, bisa ditambahkan. Ditambahkan sesuai dengan isian yang ada di kartu bantu itu. Jadi intinya kartu bantu tidak menggantikan kohort. Tapi ketika nanti aplikasi kita sudah Asik, jadi, ya. maka sudah bisa. Nanti ini ya sejalan gitu. Iya, Betul. Jadi kohort masih digunakan, Masih digunakan. masih digunakan. Iya. Walaupun itu kohort lansia atau Iya, betul. semua, Iya, ya, betul. semua dari- Cuman kohort lansia itu isinya sudah bisa mengakomodir dari kartu bantu Oh, lansia iya. belum Oke. atau belum? Nah, itu Kalau belum, misalkan oke. kohort lansianya masih menggunakan form yang lama, Iya. berarti kohort lansianya bisa disesuaikan Disesuaikan dengan kartu bantu. dengan kartu bantu Iya. yang sudah update sampai saat Iya, ini. iya. Jadi gitu ya. Iya. Jadi kohort juga butuh disempurnakan. Disempurnakan. Sehingga kita juga punya catatan rekapan kan. Kohort itu kan Iya. merekap dari seluruh sasaran, Iya. baik bayi, balita, ibu atau lansia. Lansia. Cuman perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Kalau di kartu bantunya yang sudah update itu sudah lengkap, sedangkan di kohort yang lama masih belum, maka kohort yang lama itu perlu ditambahkan ya indikator ataupun variabel-variabel yang belum ada di kohort yang lama. Oh, iya. Sama juga barangkali nanti kohort ibu atau kohort bayi balita yang versi lama itu belum lengkap variabel-variabelnya, kita coba nanti kita lihat dengan apa yang isian yang ada di kartu bantunya, nanti bisa diupdate. Ya. Jadi harus berarti harus disesuaikan dulu. Iya, gitu. disesuaikan Soalnya kan emang. sudah- Nanti kan iya. banyak informasi di kartu bantu itu yang sangat dibutuhkan, ternyata tidak diterekam nanti. Iya. Ya. Itu sahabat Jabanan ya, informasi mengenai kohort karena ya untuk aplikasi ASIK-nya masih belum siap ya. Jadi untuk kohort masih diberlakukan karena kartu bantu tidak bisa menggantikan kohort ya. Jadi kartu bantu kan alat bantu. Alat bantu. Ketika sasaran datang dicatat di situ. Iya. Nah, setelah itu dikumpulkan kan dicatat di kohort. Iya, Iya. Tapi kalau sudah ada nanti aplikasinya yang siap, maka akan dicatat di aplikasi tersebut. Jadi cuma satu. Mungkin nanti kohortnya sudah nggak manual lagi. Iya, Iya, bisa sudah elektronik. itu ya. Sekarang kan sudah Kita zaman doakan ya, digital. kita berdoa aja semoga Iya. nanti segera Iya. segera siap ASIK-nya ya. aplikasi Sehat Indonesia. Mempermudah ya Bu ya, Iya, dengan aplikasi harapan itu kita ke ya depan. mempermudah juga yang ada di desa, Iya. desa Mempermudah terutama- semuanya, Iya. mempermudah kadernya, mempermudah bu bidan Bidan, perawatnya, iya. mempermudah petugas puskesmasnya, Betul sekali. semuanya bisa dimudahkan. Iya, betul sekali. Bu, dari posyandu ini mungkin ada kendala atau mungkin tantangan Iya. dari posyandu yang sebelumnya ke posyandu yang sekarang ini Bu Iya. Sulis, ya. Iya. Kita bilangnya mungkin tantangan aja ya. Iya, tantangan Kalau- aja. Kalau kita bilang kendala kok
istilahnya berat sekali. dan kita nggak optimis. Iya, Nah, betul kita sekali. ganti tantangan sehingga kita optimis terus Iya, gitu ya. Ya, dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya tidak lepas dari tantangan. Sesuatu yang baru, perubahan-perubahan yang baru kan tidak langsung bisa langsung diterima. Iya, betul. Dan juga butuh effort untuk apa ya, beradaptasi ya, mengadaptasi aturan yang baru itu di masyarakat. Tentunya kesiapan di desa ya juga mungkin berbeda ya, penerimaan desa satu dengan desa yang lainnya, posyandu satu dengan posyandu yang lainnya, tenaganya kader posyandu A dengan posyandu B. Tentunya tantangannya selalu ada. Baik tantangan itu berasal dari kadernya, ya. Baik tantangan itu berasal dari sarana prasarananya, gimana prasarannya sudah lengkap apa belum, punya antropometri kit semuanya apa belum, terus buku pencatatannya, buku kartu bantu posyandunya sudah tersedia apa belum. Nah itu tentunya kan nggak sama. Iya, Setiap wilayah itu nggak sama. Ada yang desa sudah menyiapkan semuanya, Iya. tapi ada yang desa mampunya baru separuh. Nah tentunya mungkin tantangannya itu bisa dipetakan, bisa dari kartu bantunya, bisa dari tenaga kadernya yang belum pelatihan semuanya, karena masih belum siap anggarannya dan lain sebagainya. Jadi bisa datang dari kader posyandunya, sarana prasarananya, kartu bantunya, atau dukungan. Ya, dukungan baik secara kelembagaan posyandu atau dukungan dari pemerintah desa. Karena dukungan sangat penting sekali ya Bu ya, di Penting sekali. lintas sektor itu sangat penting Betul. sekali ya, untuk Nah. menunjang biar posyandu Iya. itu semakin bagus. Ya, untuk terkait dengan dukungan, ini jangan lupa kita itu punya tim pembina posyandu. Jadi posyandu yang sudah jalan, ada kadernya, itu ada yang membina, Mbak Tia. Oh Ya, ya. siapa yang membina? Ada tim pembina posyandu mulai dari tingkat pusat, ya. Terus turun di provinsi juga ada tim pembina posyandunya. Terus turun di tingkat kabupaten sampai tingkat kecamatan dan desa. Jadi yang duduk sebagai tim pembina posyandu berkewajiban untuk membina, mendampingi posyandu. Nah, anggotanya juga terdiri dari lintas sektor terkait 6 bidang SPM tadi. Oh iya, Gitu. Jadi misalkan ada kendala, masalah-masalah apa, nanti bisa dibawa ke tim pembina posyandu sesuai dengan levelnya. Tidak ada masalah posyandu di tingkat desa, maka ayo siapa ketua tim posyandu? Mulai dari atas, untuk ketua tim pembina posyandu dari desa dulu ya, sesuai dengan aturan di Permendagrinya, bahwasanya ketua tim pembina posyandu dijabat oleh istri atau suami pejabat setempat. Kalau misalnya kepala desanya bapak, berarti ibunya yang otomatis sebagai tim pembina posyandu di tingkat desa. Demikian juga naik kalau di kecamatan, tim pembina posyandunya kalau camatnya bapak, berarti ibunya sebagai ketua tim pembina posyandu tingkat kecamatan. Tingkat kabupaten pun demikian. Jadi ibu atau bapak dari bupatinya. Kalau bupatinya bapak, berarti ibunya otomatis sebagai ketua tim pembina posyandu tingkat kabupaten. Di provinsi juga demikian. Tapi kalau ini Bu, kalau pemerintah maksudnya wanita ibu yang ini, apakah bisa dari bapaknya yang jadi Bapaknya boleh ya otomatis. berarti ya? Iya, memang aturannya seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan ibu apa Ibu namanya, kepala kades, desa ya. kadesnya, kepala desanya itu ibu, berarti otomatis suaminya Bisa. suaminya menjadi ketua tim pembina posyandu di desa tersebut. Seperti Gitu. itu ya. Iya. Jadi jangan khawatir, Jangan- karena kita bekerja itu tidak sendiri ya. Jadi kita Ada adalah beberapa, ya. teamwork. Ya. Ya, meskipun bidang kesehatan kita juga teamwork, jangan merasa sendiri. Ya, Jadi kita kita harus punya bekerja ya, sama, betul. saling bergandengan Iya. tangan ya Bu Sulis ya. Kita tidak akan bisa bekerja sendiri. Kesuksesan kita adalah kesuksesan tim. Kalau tim kita kompak, insya Allah pekerjaan apapun tidak ada yang berat dan pasti insya Bu Sulis, di posyandu ini apakah ada kunjungan rumah ya? Oh, Itu ya, iya. yang kita yang lagi trennya di tahun ini, Iya. kita kunjungan rumah Iya. untuk posyandu. Iya, Ya. baik, Mbak Gimana Tias. tuh? Untuk posyandu
bidang Bidang kesehatan saat ini Posyandu itu tidak hanya buka layanan pas hari buka Posyandu Iya. aja, tapi juga ada sebelum hari buka Posyandu juga harus disiapin tadi seperti data sasaran dan lain, menyiapkan peralatan, sarana prasarana, pencatatan. Terus ada hari buka Posyandu. Tadi yang bisa sehari buka atau bisa dibagi 2 hari boleh. Nah, setelah itu juga ada layanan di setelah hari buka Posyandu. Jadi ada layanan pas hari buka Posyandu, juga ada layanan setelah hari buka Posyandu. Jadi itu menjadi satu kesatuan, jadi paket layanan Posyandu bidang kesehatan. Ya. Jadi untuk kegiatan kunjungan rumah wajib karena menjadi paket layanan. Jadi bukan boleh apa enggak, tapi memang suatu kewajiban dan layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Untuk kunjungan rumah ini untuk yang tidak datang ke Posyandu atau gimana Bu Sulis? Ya. Yang gimana? Kalau kunjungan rumah yang biasanya dipahami masyarakat adalah yang nggak datang ke Posyandu aja yang dikunjungi. Kalau enggak ini apa kayak atau yang ada punya riwayat penyakit tertentu, mungkin ya. hanya itu. Iya. Nah, tapi di sini kunjungan rumah yang menjadi paket layanan Posyandu bidang kesehatan adalah dibagi jadi 2, Mbak Tia. Iya. Jadi ada kunjungan rumah yang sifatnya rutin, yang kedua kunjungan rumah yang khusus. Iya. Ya. Apa bedanya sih? Iya, betul. Mungkin nanti jadi pertanyaan sahabat jamanan ya Bu Sulis ya. Kalau kunjungan rumah rutin itu adalah kunjungan rumah yang wajib dilakukan kepada seluruh rumah di wilayah kerja Posyandu tersebut. Iya. Minimal dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Iya. Nah, makanya perlu data sasaran tadi. Iya, betul. Dipetakan di wilayah kerja Posyandu tersebut itu ada jumlah sasarannya berapa, jumlah rumah atau kakaknya berapa. Nah, itu nanti yang wajib dikunjungi minimal 1 tahun 1 kali dikunjungi oleh kader, sehingga perlu penjadwalan di awal tahun. Ya, jadi nanti kadernya jumlahnya berapa, jumlah kakaknya ada berapa, jadi perlu nanti dibagi. Jadi 1 orang kader nanti punya kewajiban mengunjungi berapa rumah yang diselesaikan dalam 1 tahun. Nah, itu bisa maksudnya nggak langsung dikerjakan gerutukan 1 bulan, enggak, bisa dikerjakan mulai awal tahun. Ya, jadi jumlah kakaknya berapa, katakanlah 100. Iya. Ya, 100 kadernya 5, berarti 100 dibagi 5 ada 20. Jadi setiap kader berkewajiban untuk mengunjungi rumah 20 rumah dibagi dalam 12 bulan. Berarti 20 rumah dibagi 12 bulan, berarti ada yang 1 bulan itu 1, ada yang 2. Nah, ini biasanya bisa dibagi mingguan. Jadi seminggu sekali itu nanti ibu kader ya melakukan kegiatan kunjungan rumah, sekaligus bisa juga kegiatan PSN. Ya. Bisa sekalian PSN ya. Iya, PSN kan setiap minggu kan. Setiap minggu. Ya. Jadi sekali jalan sekalian untuk memantau status kesehatan masyarakat dengan kegiatan kunjungan rumah rutin. Untuk kunjungan rumah rutin itu apakah ada form-formnya untuk itu pemeriksaannya atau apa yang ditanyakan itu? Iya. Sama dengan tadi ketika kita buka layanan Posyandu, untuk kunjungan rumah juga ada formnya. Ada formnya khusus untuk kunjungan rumah. Iya. Cuman memang ya kan butuh banyak karena harus mendatangi seluruh kakak. Iya. Nanti alangkah lebih baiknya itu dibuat paperless ya. Iya, betul. Iya, kedepannya memang dibuatkan seperti itu Mbak Tia. Jadi tapi saat ini masih belum. Ya. Kami di Kabupaten Jombang ada mitra yang support kegiatan Posyandu. Jadi ingin membantu kita. Nah, kemarin kita bagaimana ya agar nanti kegiatan kunjungan rumah itu paperless gitu ya, bisa efisiensi anggaran. Nah, kami didampingi tapi sampelnya hanya 2 puskesmas Mbak Tia yang didampingi. Ya, jadi belum bisa kita menjangkau semuanya ya. Belum kita sosialisasikan, kita kerjakan ke seluruh puskesmas karena ini masih juga dalam taraf uji coba. Jadi membuat seperti aplikasi sederhana, begitu. Ini yang kita dampingi ada di Puskesmas Mojowarno dan Puskesmas Petalongan, begitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa dikembangkan. Untuk mencakup semua puskesmas sehingga
memudahkan kader kita, bisa efisiensi anggaran juga gitu. Soalnya untuk yang kunjungan rumah rutin dan kunjungan rumah yang satunya kunjungan rumah apa Bu Sulis? Oh iya. Dijelaskan. Oh iya. Dijelaskan Iya. ya. Kalau yang ada belangko khususnya, belangko yang dari Kementerian Kesehatan itu kunjungan rumah rutin. Oh Nah, iya. dari kunjungan rumah rutin nantinya kan setiap minggu. Iya. Kalau sesuai dengan juknisnya, setiap minggu Bu Kader itu menyetorkan ke Bu Bidan Iya. atau perawat penanggung jawab di wilayah desa tersebut, melaporkan hasil kunjungan rumahnya. Nah, dari kunjungan rumah itu ada hal-hal yang butuh ditindaklanjuti apa enggak? Nah, iya. bila ketika kunjungan rumah di wilayah desa tersebut, sekarang satu desa itu ada berapa posyandu? Satu desa mungkin biasanya ada 6-7 posyandu ya kalau di wilayah Japatan. Iya. Nah, nanti Bu Kader itu di 6 posyandu itu akan menyetorkan hasil kunjungan rumahnya ke Bu Bidan, ya, Bu Bidan setempat. Iya. Dari hasil kunjungan rumah nanti dicek oleh Bu Bidan atau perawat setempat, ada yang perlu ditindaklanjuti enggak? Iya. Apabila ada yang perlu ditindaklanjuti, maka akan dilakukan kunjungan berikutnya, Iya. kunjungan rumah khusus. Ya. Iya, Tadi jadi ya. tidak cukup hanya sekali. Kalau kunjungan khusus itu kunjungan yang dilakukan kepada sasaran yang memang ada permasalahan kesehatan tertentu. Bisa lebih dari satu kali nanti. Oh, Misalkan, oh ini kok ada pasien yang harus dirujuk ini ke puskesmas. Oh ini harus ditindaklanjuti oleh petugas kesehatan yang ada di desa tersebut. Maka Bu Kader nanti akan didampingi oleh bidan desa atau perawat untuk melakukan kunjungan rumah berikutnya untuk mengecek bagaimana perkembangannya sampai nanti dinyatakan bagus. Oh iya, berarti ada beberapa kali kunjungan ya, Iya. kunjungan khusus ya, sampai Oke. benar-benar pasien itu sudah tidak ada masalah lagi gitu loh ya Bu Sulis. Bila misalkan tidak bisa ditangani di level desa atau pustu atau poskesdes atau ponkesdes, maka petugas kesehatan yang ada di desa tersebut bisa merujuk ke puskesmas untuk diberikan sesuai dengan jenjang layanannya. Iya. Berarti ini wajib ya Bu Sulis ya, untuk kunjungan rumah wajib ya. Wajib lah. Iya, cuman dalam pelaksanaan kita kan berproses. Iya, terkadang itu kader itu sudah melaksanakan kunjungan rumah, Iya. tapi Tidak tidak ada tercatat. ya, Nah. tidak tercatat gitu. Bu Nah, Sulis, itu ya. termasuk tantangan kan? Iya, Nah, betul. berarti yang sudah dilakukan Mbak Tias di wilayah sini, Iya. nah, di list aja. Ya, tantangannya Tantangan apa? apa Tentunya saja. nanti beda-beda ya tantangan Iya, di betul. wilayah Japan Karena dengan di puskesmas wilayah yang lainnya. betul sekali. Sudah melakukan kunjungan rumah tapi tidak tercatat, berarti harus dibuatkan form kunjungan rumah. Kalau misalkan nggak ada Anggarannya. berarti dibuatkan aja Google Form. Ya kalau Iya. ya, biar meminimalkan anggaran ya Bu Sulis Google ya. Form. Kali Bu Sulis ya, karena juga kita keterbatasan anggaran kalau Iya. form kunjungan rumah kan juga banyak sekali Bu Iya, Sulis, karena betul. dalam satu keluarga itu kan kadang ada balitanya juga, Iya, ada betul. ibu hamil, Jadi kunjungan kan. rumah itu tidak ada ibu betul. hamil, Jadi kunjungan kan. rumah itu tidak hanya menanyain satu orang aja, Iya. tapi juga menanyain seluruh orang yang ada di rumah tersebut. Iya. Kan berarti butuh banyak lembar. Iya. Iya. Kebetulan di dalam rumah tersebut ada cuma 5 5 orang, oh, itu kan enak. enak. Iya. Tapi kalau banyak ada 4 atau ibu 5, hamil, ada betul. lansia, lah itu kan banyak sekali Iya. untuk kalau anggaran yang untuk kunjungan rumah juga ya. Iya. Bu Sulis ya. Mungkin nanti kedepannya kita bisa menggunakan memanfaatkan Iya. digital. Harapannya untuk Posyandu menurut di Kabupaten Jombang ini seperti apa kedepannya kita? Iya. Jadi harapan kami ke depannya Posyandu itu bisa menjadi layanan kesehatan yang terdekat dengan masyarakat, yang efisien, efektif dan inklusif ya, yang bisa memberikan peran nyata untuk menyehatkan masyarakat, menyehatkan generasi ke depan. Jadi agar masyarakat menjadi lebih sehat dan terutama tujuan kita di tahun 2045 kan menyiapkan generasi emas. Nah, bagian kita di bidang kesehatan dengan adanya Posyandu bisa sebagai garda terdepan yang efisien, efektif dan inklusif menyiapkan generasi kita ke depan yang lebih sehat dan lebih berkualitas. Itu harapannya. Iya. Harapannya sangat luar biasa. Ya. Alhamdulillah kita di penghujung acara Bu Sulis ya. Kita tidak
terasa sekali berbincang mengenai posyandu 6 bidang ya. Iya, 6 bidang khususnya SPM. di bidang kesehatan, Kesehatan. ya. Dari mungkin informasi dari Bu Sulis bisa memberikan informasi ke sahabat Japanan di luar sana tentang posyandu 6 bidang 6 bidang ya, khususnya di bidang kesehatan ya. Mungkin Bu Sulis ada sedikit kata-kata motivasi buat sahabat Japanan di luar sana ya, Iya. supaya lebih semangat lagi ya. Iya, baik. Ini kan terkait dengan posyandu Iya. ya, bidang kesehatan. Berarti ajakan Iya. untuk sahabat Japanan semuanya. Ayo, jangan ragu untuk datang ke posyandu untuk seluruhnya. Jadi mulai dari bayi, balita, ibu hamil, remaja, usia produktif atau dewasa dan lansia, ayo datang ke posyandu setiap bulan ya. Agar apa? Agar kita bisa deteksi dini terhadap permasalahan kesehatan untuk segera respon cepat ditindaklanjuti ya. Berarti lebih ke ayo ya. Ayo, datang ke posyandu ya, setiap bulan. ya. Itu sangat luar biasa sekali sahabat Japanan. Terima kasih Bu Sulis. Sama-sama Mbak sudah Tias. mampir, sudah berbincang-bincang mengenai posyandu ya. Untuk sahabat Japanan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke seluruh sahabat Japanan di luar sana. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan jargon podcast saja ya Bu Oke. Sulis ya. Podcast saja, Sehat, bahagia. Sampai jumpa di podcast saja Berikutnya. selanjutnya.